Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ya. Materi kedua dari Bapak, selanjutnya dari seni grafis adalah tentang pameran. Kalian pernah jalan-jalan kemana saja kan? Kamu lihat pameran di mall, ataupun di alun-alun, ataupun di mana saja. Apa yang kamu lihat? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, mari kita bahas tentang pameran. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita harus tahu dulu adalah pengertian dari pameran. Ya, pengertian pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajang hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran untuk memberi penjelasan tentang materi pameran dan mengkoleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, adapun juga berbagai karya seni rupa yang akan dipamerkan biasanya itu seperti pameran lukisan, pameran patung, kriya, ataupun pameran tekstil dan berbagai karya seni lainnya. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama pameran berdasarkan jenis karyanya, yang terbagi atas dua yaitu homogen dan heterogen. Kemudian yang kedua, pameran berdasarkan jumlah pesertanya, terbagi atas dua yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Kemudian yang ketiga, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya, terbagi atas dua juga yaitu pameran di dalam ruangan indoor atau pameran di luar ruangan atau outdoor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan jenis karyanya, pameran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, sebuah pameran lukisan, situ hanya memamerkan tentang lukisan atau gambar-gambar lukisan tanpa ada karya seni lainnya, cuma memamerkan lukisan. Ataupun contohnya pameran patung, maka cuma memamerkan tentang karya patung. Yang kedua, pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Jadi dalam sebuah pameran itu menghasilkan berbagai macam jenis karya seni rupa, baik itu lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lainnya. Jadi bukan cuma satu jenis karya seni rupa. Yang berikut, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pameran tunggal, yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan. Artinya, hanya karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Jadi contohnya pada sebuah pameran seni lukis, itu cuma memamerkan semua lukisan dari seorang pelukis. Yang kedua, pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota suatu kelompok. Misalnya kelompok kelas 9 SMP, kemudian kelompok mahasiswa, kelompok kerabatan, dan kelompok lainnya. Jadi dalam sebuah pameran itu, contohnya seni patung, maka di dalamnya banyak sekali atau terdapat beberapa orang yang menghasilkan karya seninya, bukan cuma satu orang saja. Yang berikut, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Yang pertama, pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjungnya. Yang kedua, pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu ataupun karya seni lainnya yang dapat bertahan di luar ruangan atau tempat terbuka. Kemudian yang kedua, setelah pengertian, yaitu fungsi pameran, khususnya di sekolah. Nah, fungsi pameran ini sangat penting bagi seorang siswa. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama, sebagai media menampilkan jati diri seorang siswa, sebagai sarana meningkatkan daya ekspresi bagi seorang siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dengan berbagai karya seni, kemudian sebagai wahana memunculkan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa.
Yang ketiga, tujuan pameran seni rupa di sekolah. Yang pertama, membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang ketiga, melatih berorganisasi. Yang keempat, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Yang kelima, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Yang berikut B, perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang, sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja, dimulai dari perencanaan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Untuk selanjutnya disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. Nah, kepanitiaan merupakan salah satu badan atau sekumpulan seorang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah kepanitiaan sangat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu bagian tidak dapat berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja bagian yang lain. Nah, berdasarkan penelitian tadi, maka kepanitiaan pameran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan perencanaan. Nah, secara umum kepanitiaan suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama panitia pengarah, yaitu panitia yang bertugas memberi arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, panitia pelaksana, yaitu panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan tanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal hingga akhir, dimulai oleh ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksanaan kerja atau seksi-seksi masing-masing bidang sesuai yang dibutuhkan. Nah, gambar di samping adalah salah satu contoh struktur organisasi kepanitiaan, mulai dari penanggung jawab sampai dengan pelaksanaan kerja atau seksi-seksi masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tugas kepanitiaan pameran. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia, yang pertama pelindung atau penanggung jawab pameran, yaitu memiliki tugas memberikan nasihat, saran, dan memecahkan masalah di lapangan baik kepada pembina ataupun pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksanaan. Yang kedua, pembimbing, yaitu dia mempunyai tugas untuk membimbing, memberi masukan dan saran kepada panitia serta bertanggung jawab atas keberhasilannya pameran. Yang ketiga, ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengordinasi kerja seluruh panitia kerja termasuk sekretaris dan bendahara, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, kemudian bertanggung jawab terhadap keberhasilannya pameran. Yang keempat, sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsip surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, dan menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Yang kelima, bendahara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, serta membuat laporan keuangan. Kemudian yang keenam, seksi acara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, dan bertanggung jawab terhadap kelancarannya acara. Yang ketujuh, seksi publikasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, serta menginformasikan kepada masyarakat luas. Yang kedelapan, seksi konsumsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, sampai evaluasi, kemudian menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, dan bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Kemudian yang kesembilan, seksi dokumentasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mendokumentasi semua kegiatan pameran. Yang ke-10, seksi pendaftaran, yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab mendaftar semua para seniman yang akan mengikuti pegelaran seni, pameran, dan juga para pengunjung yang datang pada saat pegelaran pameran. Yang ke-11, seksi dekorasi. Biasanya seksi dekorasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperindah atau mengatur ruangan pameran yang akan digunakan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja atau proposal pameran seni rupa di sekolah. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Rencana kerja diperlukan dan disusun dengan maksud agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik, sehingga tidak ada sesuatu hal yang diterlewatkan. Rencana kerja ini tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal.
Proposal ini disusun oleh ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara pameran yang disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk oleh pembina. Ada 3 pengertian proposal. Anak-anak bisa membacanya pada layar atau buku cetak kalian. Yang keempat, menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Nah, jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua panitia dan hendaknya ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh panitia sesuai dengan tugasnya masing-masing. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang yang pertama, materi pameran, yang kedua, kelengkapan pameran, yang ketiga, tempat penyelenggaraan pameran, yang keempat, publikasi, yang kelima, waktu penyelenggaraan pameran, yang keenam, dekorasi, yang ketujuh, anggaran kegiatan, dan yang kedelapan, kepanitiaan. Nah, demikian materi tentang pameran. Kemudian tugas yang akan kamu kerjakan adalah kamu nanti akan Bapak kirimi quiz ya. Quiz dari Google Form ya. Jadi nanti kamu kamu link quiz dari Google Form yang akan Bapak kirim. Yang akan Bapak sampaikan minggu depan. Oke? Dan jangan lupa kamu kerjakan, nanti penilaiannya otomatis dari ya. Oke lah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.